Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet adalah benda yang dapat menarik besi. Macam-macam bentuk magnet antara lain ada magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, silinder, terus kemudian magnet lingkaran, dan beberapa jenis magnet yang lainnya. Magnet adalah benda yang dapat menarik besi. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah benda yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, di sini ada bahan magnetik dan ada bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Nah, magnet dapat diperoleh dengan cara buatan. Ya, ada dengan cara buatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika baja digosokkan dengan sebuah magnet dan cara menggosoknya dalam arah yang tetap, artinya arah yang sama, jadi berputar seperti itu, tidak bolak-balik, maka baja tersebut akan menjadi magnet. Baja tersebut akan menjadi magnet. Yang kedua, ada magnet yang dialiri oleh arus listrik, yaitu elektromagnetik, membuat magnet dialiri arus listrik. Baja atau besi ya dapat pula dialiri oleh arus listrik sehingga baja tersebut dapat menarik beberapa bahan magnetik atau bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, magnet yang menggunakan energi listrik disebut elektromagnetik. Medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Perhatikan arah magnetnya. Lihat ada N dan S. N itu utara ya, north, dan S itu adalah selatan, south. Nah, arah gayanya atau arah tanda panah dari medan magnetnya itu masuk utara, keluar selatan. Jadi ingat-ingat kumis ya, masuk utara, keluar selatan. Masuk utara, keluar selatan. Jadi perhatikan arah dari tanda panahnya. Jika kutubnya senama, maka dia akan tolak menolak. Sedangkan jika kutubnya tidak senama, maka dia akan tarik menarik. Arah medan magnet yang ditimbulkan dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan, ingat ya, tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Ingat, arus listrik adalah mengalir dari kutub mana ke mana? Dari kutub positif ke kutub negatif. Maka arahnya adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, arah arus listriknya ke atas dan arah medan magnetnya, ya, arah medan magnetnya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, fluksi medan magnet. Apa itu fluksi medan magnet? Fluksi medan magnet disebut juga daerah ketika kita memberikan serbuk besi pada wilayah magnet, maka di situ akan kita lihat wilayah-wilayah medan magnetnya. Jumlah garis gaya dalam medan magnet disebut fluksi magnet. Jadi fluksi medan magnet adalah jumlah banyaknya garis gaya dalam medan magnet. Daerah sekitar yang ditembus oleh garis gaya magnet disebut gaya medan magnet atau medan magnetik. Sifat-sifat magnet. Jika sebuah magnet dapat bergerak bebas, maka akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Kutub yang selalu menunjuk ke arah utara disebut kutub utara, sedangkan yang selalu menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan. Kenapa menunjuknya harus ke kutub utara dan selatan, tidak ke kutub timur dan barat? Nah, magnet ujung bumi kita ya dalam lingkarannya, dalam garis edarnya, ujung bumi kita dapat dibelah dua, sehingga ujung atas dan ujung bawah
itu mempunyai medan magnet sehingga bumi dapat berotasi sesuai dengan garisnya, sesuai dengan putarannya. Jadi dia tidak berputar seperti bola, tetapi dia berputar ada porosnya. Nah, porosnya itulah jika di atas itu kutub utara dan jika di atas itu kutub utara dan jika di bawah kutub selatan. Magnet selalu didasarkan pada pelabelan bahwa ada kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Bila dua buah magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Bila dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak ini disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak pada magnet. Jika tarik menarik, magnetnya pasti kutubnya tidak senama. Tapi jika senama, gaya tariknya tolak menolak. Selanjutnya, ada sifat magnet yang lain. Nah, magnet dapat menembus benda tertentu. Perhatikan. Tangan kanan memegang magnet dan tangan kiri memegang seperti benda ya, kaca ataupun triplek tipis, dan di atasnya terdapat paku. Paku merupakan benda magnetik. Ketika kita menggeser-geserkan magnet di bawah permukaan bendanya, maka paku juga akan ikut bergerak. Oleh karena itu, sifat magnet dapat menembus benda tertentu. Selanjutnya yang terakhir, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk penutup pintu kulkas agar menutupnya rapat, terus kemudian magnet di papan catur sehingga papan caturnya itu dan bidaknya itu tidak mudah lepas. Terus kemudian ada beberapa magnet dalam kotak pensil ya, sehingga kotak pensil itu dapat tertutup rapat. Terus kemudian ada pada ujung pemutar skrup sehingga skrup atau paku tidak akan terjatuh. Magnet di belakang tanda nama. Tanda nama akan melekat pada kemas baju atau kantong baju. Magnet di belakang butang atau ketika kita biasanya ada di papan tulis itu boleh melekatkan nota dengan kemas. Nah, ini beberapa contoh dalam manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemas itu adalah tempat magnetnya. Terus kemudian magnet di butang itu adalah nama bendanya, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, tugasnya untuk kalian adalah mencoba untuk mengamati. Jika di rumah mempunyai magnet, coba kalian sebutkan beberapa alat magnet dan beberapa alat non-magnetik. Nanti di hari Kamis akan Pak Adi berikan contoh-contoh soal terkait dengan magnet yang biasa keluar di USBD atau ujian sekolah berbasis daerah. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.